Halo Sigma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi prasyarat untuk menguasai program linear. Materi prasyarat ini sangat penting kalian pahami agar supaya pada materi program linear kalian tidak terkendala sedikit pun. Oke, yang pertama kita mau menggambar garis dan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari bentuk yang paling sederhana dulu ya. Yang pertama misalkan garis X sama dengan K, X kecil K, X kecil sama dengan K, X besar K, dan X besar sama dengan K. Oke. Untuk garis X sama dengan K, itu nanti kita memperoleh garis tegak ya. Sedangkan untuk garis Y sama dengan N, nanti pasti kita dapat peroleh garis datar ya. Oke, contoh misalnya gini ya. Gambarkan garis X sama dengan 3. Oke, jadi kalau X sama dengan 3, maka kita cari di sumbu X ya. Di sini kan X 0,0 ya. Sini 1, sini 2, sini 3. Nah, berarti garis X3 itu adalah sepanjang garis ini. Nah, ini X3 ya. Nah, inilah garis tegak. Sekarang kalau yang ditanyakan X besar atau sama dengan, perhatikan ini ada kata sama dengannya, berarti dia lebih besar dari 3. Kalau dia lebih besar dari 3, berarti dia bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Makanya yang diarsir adalah daerah sebelah kanannya ya. Karena sini 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita lihat lagi misalkan gambar garis Y sama dengan min 2 ya. Min 2 kita cari di sumbu Y. Y min 2 yang mana? Ini 1, 2. Nah, ini min 2 ya. Nah, kita buat garis datarnya ya. Inilah garis datar min 2. Jadi Y sama dengan min 2. Sekarang yang ditanyakan adalah Y kurang atau sama dengan min 2. Kalau kurang dari min 2 berarti dia di bawah, ya kan? Nah, kalau dia lebih besar min 2 berarti di atas. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal misalkan tentukan X kecil dari 5. Min 5 ya, min 5. Oke, kita cari dulu min 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini min 5 ya. Nah, sekarang kecil min 5. Berarti di sini tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Ini garisnya putus-putus ya. Karena dia kurang dari min 5, berarti min 6, min 7, ya kan? Berarti daerah yang diarsir adalah sebelah kirinya. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan yang mana garis putus-putus, yang mana garis tebal. Ya. Ini garis tidak putus-putus. Kalau ada sama dengannya, tebal. Kalau ada tidak ada sama dengannya, garis putus-putus. Oke, pasti bisa dipahami ya. Oke, contoh lainnya, coba kita lihat. Tentukan daerah dari min 2 kecil X, min 2 kecil sama dengan X kecil 3. Oke, jadi kita cari saja sumbu X ya. Kita cari sumbu X-nya. Sumbu X, ini sumbu Y. Oke, sini min 2 ya, berarti ini 1 min 2. Jadi ini min 2. Terus ini 3 ya, X-nya 3. 1, 2, 3. Oke, perhatikan. Di sini kecil sama dengan, berarti ada sama dengannya, berarti garisnya tebal ya. Nah, di sini kecil 3, berarti garisnya putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Nah, sekarang X terletak di antara min 2 dan 3, berarti inilah daerahnya ya. Nah, inilah daerahnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, 3 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 5. Nah, cari Y-nya 3 dulu. 1, 2, 3. Nah, ini 3 kita buat garis Y sama dengan 3 dulu ya. Nah, ini. Kemudian 5, Y-nya 5 ini. 3 dan 5. Perhatikan garisnya ini semua tebal, tidak ada yang putus-putus karena ada sama dengannya. Antara 3 dan 5, berarti inilah daerah yang diarsir ya. Oke. Oke, gampang ya. Oke, berikutnya yang ketiga
kita mau menggambar garis AX tambah BY sama dengan C ya. Dan yang keempat, kita menentukan daerah AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C. Perhatikan di sini kalau ini sama dengan ini berupa garis ya. Sedangkan kalau pakai tanda pertidaksamaan nanti berupa daerah ya. Daerah yang diarsir. Oke. Sekarang contoh misalkan gambarkan garis 3X tambah 2Y sama dengan 12. Oke. Untuk menggambar garis kita cukup mencari dua titik ya. Jadi cari dua titik. Nah, dua titik yang paling dicari itu biasanya adalah tipot SBY dan tipot SBX. Maksudnya titik potong sumbu Y. Jadi kalau titik potong sumbu Y, nah ini sumbu Y ya. Sumbu Y ini memotong sumbu Y berarti pada saat X-nya 0 gitu ya. Nah, X-nya 0. Kalau X-nya 0, substitusi ke sini persamaannya. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, ya kan? Ini 3 kali 0 habis ya, 0. 2 kali Y sama dengan 12. Berarti Y-nya adalah 12 per 2 ya kan? Berarti Y-nya 6. Berarti kita dapat titik potong yaitu 0,6. Jadi 0,6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan sini ya. 6 ini. Sekarang cari tipot SBX ya. Titik potong sumbu X ya. Oke, sekarang titik potong sumbu X ya. Kita cari tipot SBX. Setelah tadi tipot SBY. Kalau titik potong sumbu X, ini sumbu X ya. Berarti kalau dia memotong, berarti Y-nya 0 ya. Nah, substitusi lagi. 3 kali X tambah 2 kali 0 sama dengan 12. Nah, ini habis ya. Sisa 3X sama dengan 12. Berarti X-nya 12 bagi 3, 4. Nah, berarti titik di sini adalah 4,0. Itu ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, inilah titik potongnya, dua titik potong yang akan kita hubungkan. Oke, sekarang kita sudah mendapat garis 3X tambah 2Y gitu ya, sama dengan 12. Nah, sekarang misalnya ditanyakan tentukan daerah dari 3X tambah 2Y kurang dari 12. Nah, caranya gini. Ini kan dia sudah garis ini membagi dua daerah ya. Daerah kanan dengan daerah kiri. Ya kan? Nah, kita ambil satu titik saja yang gampang dihitung ya. Misalkan kita ambil titik 0,0 ini ya. 0,0 substitusi sini ya. Jadi kalau dia disubstitusi benar, berarti ambillah daerah titik itu ya. Jadi kalau 0,0 disubstitusi ke sini, sini 0 ditambah 0, nah kan kecil 12. Nah, ini benar. Karena dia benar, maka ambillah daerah yang ada titiknya itu. Nah, inilah daerah yang diarsir dari 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, begitu pula ya. Kalau ada soal di sini tidak ada sama dengannya, berarti ini garisnya putus-putus. Oke, saya kira gampang dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Untuk garis AX tambah B sama dengan C dan daerah AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C. Misalkan gambarkan garis 2X tambah Y sama dengan min 3. Oke, kita gambar dulu ya. Nah. Jadi kita mau gambar garis. Cari dua titik potong ya. Nah, jadi dua titik potong. Oke. Yang pertama titik potong dengan sumbu Y ya. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti Y sama dengan min 3. Oke, saya langsung saja ya. Berarti titiknya nanti di sini adalah 0, min 3.
Oke, cari titik 0,-3. 1, 2, 3. Ini min 3 ya. Nah, inilah titik yang pertama. Oke. Kemudian titik potong yang kedua, titik potong dengan sumbu X ya. Kalau dia sumbu X berarti Y-nya 0. Oke, substitusi langsung Y-nya 0. Berarti 2X sama dengan min 3. Oke, berarti X sama dengan min 3 per 2. Jadi titiknya adalah min 3 per 2, 0. Oke, cari min 3 per 2 ya. 1, 2 ini min 2. Min 3 per 2 itu 1,5 ya. Nah, 1,5 berarti tengah-tengahnya sini. Nah, inilah titiknya ya. Dengan titik ini ya. Sekarang kita hubungkan titiknya. Oke, kita dapat garisnya ya. Jadi ini adalah garis 2X tambah Y sama dengan min 3. Nah, sekarang ini ada dua daerah yang dibatasi oleh garis ini ya. Daerah kanan dan daerah kiri. Oke, kita ambil lagi saja titik ya. Titik 0,0 kita ambil sini ya. Nah, substitusi ke sini ya. 0 ditambah 0 lebih dari min 3. Nah, apakah 0 itu besar dari min 3? Ya, tentu lebih besar kan. Ini kan negatif. Ini kan 0 ya. Berarti kalau dia benar, berarti ambil titik ini sebagai daerah ya. Berarti daerahnya ini sebelah kanan. Nah, gitu ya. Nah, itulah daerah penyelesaian dari, jadi ini adalah 2X tambah Y besar min 3. Oke. Gampang ya. Oke, berikutnya untuk garis Y sama dengan AX dan daerah G, Y lebih dari AX ya. Contoh misalnya ini ya. Gambarkan garis Y sama dengan 3X. Oke. Jadi sekali lagi kita buat dua titik ya. Nah, selalu buat dua titik untuk membuat satu garis ya. Oke, kalau Y sama dengan 3X, berarti pasti garis ini melalui titik 0,0 ya. Pasti 0,0. Kenapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Nah, gitu ya. Berarti inilah titiknya yang pertama. Titik yang kedua, nah, ambil saja sembarang sebenarnya. Misalkan X-nya 1. Kalau X-nya 1, 3 kali 1, 3. Berarti Y-nya 3. Nah, kita cari 1,3. Ini 1, 1, 2, 3. Ini 3. Nah, inilah dua titik ini yang kita hubungkan menjadi garis. Oke, kita dapat garis ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, sekarang ini Y besar 3X. Ya kan? Nah, kita tidak bisa mengambil untuk menentukan daerah ini, daerah kanan atau daerah kiri. Kita tidak bisa mengambil 0,0. Karena kalau 0,0 ini berada pada garis ini. Berarti kita ambil saja satu titik. Misalkan di sini ya, supaya gampang. Nah, ini titik apa ini? 3,1. Jadi ini titik 3,1. Substitusi saja langsung ke sini ya. Substitusi ya. Y-nya 1. Lebih besar 3 dikali 3. Apakah 1 besar sama dengan 9? Oh, tidak. Ini salah ya. Kalau salah, berarti titik ini jangan diambil ya. Kita ambil yang benar, berarti sebelah sana. Berarti inilah daerah yang diarsir untuk Y besar 3X. Jadi bebas saja kita mengambil titik ya, yang penting gampang dihitung. Oke, mudah ya. Oke, contoh berikutnya ya. Masih Y sama dengan AX, tapi A-nya minus 2 ya. Oke, kita gambar dulu ya titiknya ya. Kita gambar garisnya, ambil dua titik ya. Jadi untuk menggambar garis selalu ambil dua titik. Oke, di sini Y sama dengan AX, pasti dia melewati 0,0 ya. Jadi kalau X-nya 0, pasti Y-nya 0. Jadi inilah titik 0,0. Berikutnya kita ambil satu titik ya, misalkan X-nya 1 ya. Kalau X-nya 1, disubstitusi ke sini berarti Y-nya min 2 ya. Nah, berarti 1, ini min 2 ya, ini min 2. Sini 1 ya. Ketemu di sini titiknya 1,2. Nah, selanjutnya kita hubungkan garis ini ya. Dua titik ini kita hubungkan. Nah, inilah garis Y sama dengan min 2X. Nah, sekarang kita cari daerah Y kurang dari atau sama dengan min 2X. Ya, ambil saja titik, misalkan titik di sini ya. Titik sini diambil ya.
Sini 3, sini 1 ya. Ini titik 3,1. Substitusi ke sini ya. Y-nya 1, berarti 1 kecil min 2 dikali 3. 1 kecil min 6. Apakah ini benar? Oh, ini salah ya. Kalau salah, ini jangan diambil. Sesuatu yang salah itu diambil, berarti lawannya yang diambil. Berarti daerah yang diarsir itu adalah daerah kiri. Oke, mudah ya. Oke, contoh berikutnya ini kebalikan dari contoh yang sebelumnya ya. Jadi jika sebelumnya itu ada persamaan, kita buatkan gambarnya dan daerah arsirannya. Sekarang kita balik ya. Ini ada gambarnya, ada daerah yang diarsir. Kita akan buat persamaannya. Ini lebih mudah daripada yang pertama ya. Coba kita lihat yang pertama ini. Jadi di sini ada titik garis memotong di 0,5 dan 3,0. Terus yang diarsir ini sebelah kiri, warna hijau ya. Nah, sekarang untuk menentukan daerah batasnya ini, kita buat dulu persamaan garisnya ya. Persamaan garisnya caranya gini, mudah sekali. Ini 5 ya, memotong di sumbu Y, ini 5 dikali X, jadi sini 5X. Nah, gitu ya. Terus ditambah, ini 3 dikali Y, 3Y. Nah, terus sama dengan 5 kali 3, 15. Nah, mudah ya. Nah, sekarang untuk menentukan daerah yang diarsir, kita akan ambil suatu titik ya, satu titik sembarang yang di daerah yang diarsir. Jadi misalkan kita ambil di sini titik 0,0. Substitusi ke sini ya. 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 0. Titik-titik 15. Oke, ini 5 kali 0, 0 tambah 0, 0 ya. 0 bla 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 15. Nah, supaya dia benar tentu tanda lebih kecil kan? Nah, berarti daerah yang diarsir ini dibatasi oleh 5X tambah 3Y kecil 15. Nah, mudah kan? Nah, kita coba lagi ya. Misalkan ini garis memotong di 3, di sini min 4 ya. Oke, kita buat ini. Ini 3 ya. 3 dikali X, jadi sini 3X. Oke. Sini min 4. Nah, berarti min 4Y sama dengan 3 kali min 4 min 12. Oke, gitu caranya ya. Nah, sekarang kita sisa menentukan tanda pertidaksamaannya. Min 12 bla 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 ya. Kita ambil sini titik 0,0 ya. Nah, masukkan sini 0 kurang 0 ya. Karena 3 kali 0, 0, 4 kali 0, 0. Bla 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 min 12. Nah, 0 bla 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 min 12. Nah, ini tanda kecil atau tanda besar? Tentu tanda besar ya kan? Kan 0 lebih besar min 12. Kalau begitu, daerah yang diarsir ini adalah 3X kurang 4Y besar min 12. Oke, itulah batas daripada gambar itu. Oke, mudah ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, sekarang ini ada 3 garis yang membatasi warna hijau ya. Jadi kita ada 3 garis ini. Yang pertama dulu, yang garis miring dulu kita cari ya. Yang garis miring ini persamaannya adalah 3X sama yang tadi ya, tambah 2Y, karena sini motong 3, sini motong 2, sama dengan 3 kali 2, 6. Nah, sekarang yang diarsir sebelah kiri, berarti kalau begitu 3X tambah 2Y kecil 6. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya garis yang ini garis apa ini? Garis yang merah ini yang di bawah dasar ya. Nah, garis yang di dasar ini adalah Y sama dengan 0, ya kan? Karena garis datar dia. Sekarang yang diarsir sebelah atasnya. Berarti kalau begitu Y besar 0. Nah, berikutnya ini garis tegak. Garis tegak ini adalah X sama dengan 0. Karena yang diarsir sebelah kanan berarti X besar sama dengan 0. Nah, kesimpulannya berarti daerah yang diarsir ini dibatasi oleh 3 garis. Yang pertama 3X tambah 2Y kecil 6. Yang kedua X besar 0. Dan yang ketiga Y besar 0. Nah, gitu ya. Inilah batas dari daerah. Jadi karena batas garisnya ada 3, berarti ada 3 persamaan batas. Nah, sekarang ini contoh yang mudah lagi ya. Ini batasnya dari X sama dengan min 2, ya kan? Di sini X sama dengan 4. Oke, berarti kalau begitu daerah
batasnya ini adalah min 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 4. Nah, itu ya. Itu garis yang ini ya. 1, 2. Sekarang yang datar. Yang datar Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 3. Nah, berarti sini min 1 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 3. Inilah batas daerah yang dihasilkan. Kenapa ada 2 persamaan? Ya, karena ini dijadikan 1 persamaan. Meskipun 4 garisnya ya, kalau yang ini kan 3. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan berlatih lebih banyak lagi soal. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kalau masih bingung-bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.